ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Hadirin dan hadirat rahimahullah, salah satu yang sering dicemaskan oleh manusia yaitu penyakit. Semua manusia kita berusaha untuk tidak menyakiti, tapi juga menjadi hukum takdir bahwa suatu waktu manusia akan mengalami sakit. Bahkan Nabi pun maupun dicatat dalam sejarah beliau itu sakit nanti pada saat-saat memang akhir menjelang ajal beliau. Yang lainnya manusia ini berbeda-beda frekuensi sakit. Jadi penyakitnya tingkat keparahannya. Di antara penyakit-penyakit itu ada penyakit yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh kuman. Tapi ada juga penyakit yang diderita oleh manusia akibat dari diri sendiri, dari gaya hidup, dari suasana hati. Sekarang ini banyak dikenal istilah penyakit degeneratif. Penyakit ini banyak diakibatkan oleh gaya dan pola hidup manusia itu sendiri yang tidak terlampau tepat. Dan ketika manusia sakit, itu biasanya timbul kekhawatiran, timbul rasa cemas, yang pada dirinya kalau kekhawatiran dan rasa cemas itu berlebihan, itu maka menjadi tidak kondusif bagi upaya penyembuhan, malah bisa menjadi sebaliknya lebih memperparah. Ada juga penyakit memang dari seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya berproses cukup lama, tapi bermula dari diri kita sendiri. Salah satu di antaranya stres, selalu tegak, berlebihan dan berkepanjangan. Dan yang membuat stres misalnya adalah adanya sifat buruk pada diri. Ambillah contoh kedengkian. Itu dengki, kita merasa sederhananya dengki itu digambarkan adalah perasaan di dalam diri kita yang tidak suka melihat orang lain, melihat saudara kita, melihat teman kerja kita memperoleh sesuatu yang baik. Misalnya mendapat rezeki, saudara kita dapat rezeki, kita yang merasa tidak nyaman, tidak suka kenapa dia mendapat seperti itu. Ini namanya dengki. Ada yang mengatakan dengki itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, itu dengki. Saya kira ini satu yang tepat sekali terkait tentang kedengkian. Kedengkian ini berbahaya. Pertama dari segi kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum al-hasad, jauhi oleh kamu itu kedengkian. Wa innal hasad
Karena sesungguhnya dengki yakulul hasanati, memakan kebaikan, kama takulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu yang kering. Jadi kita punya kebaikan yang kita kumpul banyak itu bisa habisnya di hari kemudian kita tidak peroleh nilai pahalanya karena dibakar kayu tadi dimakan oleh api. Kebaikan kita sudah sirna karena kita memelihara kedengkian sepanjang hidup kita dan kita bawa. Nah itu bahaya kan, kedengkian. Tapi kedengkian ini bisa membuat tadi orang perasaan tidak senang. Itu kalau kita dengki pada satu orang saja sudah seperti itu. Apalagi kalau kita mendengki pada banyak orang. Pastilah orang yang kita dengki itu selalu kita pikir, kenapa dia begitu, kenapa dia begitu, dan kita merasa tidak senang. Terganggu perasaan kita, terganggu hidup kita, terganggu selera makan kita terhadap kedengkian terhadap banyak orang. Akhirnya stres itu setiap saat menumpuk, dan itulah yang akan mengganggu, ya, pada gilirannya mengganggu metabolisme dan tubuh kita. Orang yang stres itu makanya ada yang sakit mah, ada yang diare, ada yang terkencing, macam-macam karena stres. Akhirnya apa? Berpengaruh kepada fisik dan kemudian pada akhirnya menimbulkan penyakit secara jasmani. Penyakit jasmani yang timbul sebenarnya dari faktor yang bersifat kejiwaan tadi. Karena itu maka sebaliknya untuk mengobati kalau sudah kena penyakit jasmani itu, selain kita berupaya dengan pertolongan obat-obat dokter yang mengobati fisik kita, tidak kalah pentingnya kita kembali merehabilitasi sendiri keadaan jiwa kita. Kalau penyebabnya tadi dengki ini yang harus kita kurangi. Dengki ini harus kita mulai dengan cara kita kurangi. Bagaimana caranya? Kita mulai berpikir untuk apa kita mendengki orang? Kenapa kita tidak senang orang memperoleh sesuatu kebaikan? Yang memberikan kebaikan itu kan Allah. Artinya kalau kita berdua, kalau saya tidak suka dia memperoleh kebaikan, berarti saya tidak suka kepada Allah memberi kebaikan. Betapa berbahayanya kalau saya tidak suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu cepat-cepat beristighfar, cepat-cepatlah memohon kepada Allah. Karena kita sudah dengan tidak suka itu sebenarnya kita tidak suka kepada orang itu, tapi kita tidak suka kepada Allah yang memberikan. Biarkan apa yang memberikan. Sebab belum juga sesuatu yang baik diberikan oleh Allah kepada seseorang itu akan membuat orang itu juga memang menjadi baik. Misalnya ada orang diberikan kedudukan kita juga ingat, tapi diberikan kepada orang itu kita menjadi tidak senang. Kita lalu mendengki, kenapa dia memperoleh? Ya Allah memberikan kepada dia, dan tentu orang diberikan kedudukan itu akan berakibat baik pada dirinya. Contoh yang paling jelas di dalam Al-Quran itu, lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud, itu kan penguasa yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kemuliaan dirinya, justru pada akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berpikir, kasih jalan yang pikiran atas untuk apa saya mendengki. Kalau juga saya mendengki kan tidak berubah, dia tetap begitu. Tidak perkara dengki kemudian dia hilang kenikmatan itu dari dirinya. Sehingga kalau demikian, ya tidak ada gunanya saya mendengki kepada dia. Itu dua. Ini sudah dapat dua rasa kita. Kalau begitu percuma saya pertahankan memelihara kedengkian. Yang ketiga, kita timbang lagi. Kalau saya mendengki, saya yang susah. Selera makan saya terganggu, padahal dia mungkin enak-enak makan. Saya yang susah tidur, padahal dia tidurnya nyaman. Kesimpulannya kalau begitu, kalau mendengki dia tidak begitu, saya. Ya, kalau begitu itu apa saya pelihara dengki. Kalau sudah sedemikian itu kita menemukan tidak ada gunanya
kita tidak mau melihatnya, maka berkuranglah nur itu di dalam hati kita, perasaan tidak senang melihat orang. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Ketika menurun perasaan kita, mulai timbul perasaan lega. Kalau sudah timbul perasaan lega di dalam hati kita, insya Allah tubuh kita juga sudah mulai bekerja dengan lebih baik. Ditambah lagi dengan pertolongan obat-obatan, keadaan kondisi jiwa kita juga sudah menjadi baik. Insya Allah kemudian kesembuhan akan datang. Nah, inilah gambaran bahwa keadaan jiwa, keadaan rohani kita yang kita perbaiki itu bisa membantu untuk mendatangkan kesembuhan pada diri kita. Apalagi tadi itu dengan pikiran sehat kita, apalagi kita kemudian lebih bersabar, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir untuk menenangkan hati kita. Yang kesemuanya itu selain sebagai sebuah ibadah kepada Allah, dia akan menjadi sebuah cara pengobatan secara rohani yang akan membantu kita untuk melakukan penyembuhan terhadap jasmani kita. Ya, kita akan mengobati oleh dokter dan kita sendiri mengobati kita secara rohani, maka insya Allah kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya. Saya kira inilah tazkirah pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita mempraktekkan itu, baik ketika kita sehat, apalagi kalau kita berada di dalam keadaan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.